ketua kelasnya. Sudah bersama-sama Kaila ya. Sudah siap, mulai. mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Ini nanti tentang kecerdasan artifisial. Apa itu kecerdasan artifisial? Nanti kita lihat waktu pembelajaran. Sebelumnya biar kita tambah semangat, kita SBT terlebih dahulu ya. Berdiri semua. Berdiri semua. Nanti kita tepuk-tepuk biar tidak ngantuk. Siap semua ya. Ada tepuknya ya, prok. Ada musiknya juga. Ibadah olahraga
artificial intelligence atau kecerdasan artifisial, kecerdasan buatan. Yang kedua tentang potensi dan peluang AI, tantangan dalam penggunaan AI, dan terakhir etika dalam perkembangan. Ada 4 yang kita pelajari. Apa itu AI? AI adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia, yakni seperti berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Jadi ini berpikir seperti manusia, milik manusia, tapi bukan manusia beneran ya, dibuat oleh manusia. Pastinya lebih cerdas mesinnya, apa lebih cerdas manusianya ada? Mesinnya. Yang membuat mesin siapa kok? Manusia. Lebih cerdas yang mana? Manusia. Nah, manusia ya, bukan mesinnya kok ya. Teko membuat layang-layang, cerdas layangannya apa cerdas ikonya kok? Cerdas akunya. Nah, cerdas manusianya ya, pintar membuat layang-layang, idenya bagus, kreatif. Untuk lebih memahami tentang AI, kita simak video berikut ini. Nah. Atau kecerdasan. Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau evil AI hanyalah hayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI. Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Tersebut juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant, juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk dengan permainan bot dan membuat karakter serta grafis itu menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin pertanian. Learn adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga menghemat dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi
yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisanya yang diberikan AI akan lebih sesuai kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga risiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan seluruh aktivitas di dunia offline. Data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberi kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan chatbot AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola risiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih spesifik dan personal, serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahas lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. Meskipun begitu, teknologi AI tetap memiliki batasan dan resiko. Jadi, kamu perlu paham hal ini agar bisa menggunakan AI secara kritis dan bijak. Teknologi AI apa nih yang sudah pernah kalian gunakan? Kira-kira kalian ada? Sudah ya. Itu tentang AI ya, artificial intelligence. Banyak manfaatnya ya. Salah satunya di bidang pendidikan tadi ya. Kalian bisa mencari jawaban dari tugasnya Pak Indra di rumah, mungkin ada proyek cari di mesin pencari AI, bisa Gemini, bisa chat GPT. Pernah diajari Pak Iwan apa belum? Belum pernah. Saya kan belum diajari sama sekali. Ya nanti Pak Indra yang tugasnya ngajari kalian ya. Ini tadi penerapan di berbagai bidang. Tadi ada juga pendidikan. Ini kesehatan, pendidikan, bisnis, juga bisa transportasi. Sedangkan itu mendiagnosis penyakit dan operasi presisi. Ini ada juga di bidang pendidikan, pembelajaran adaptif dan belajar digital. Ini kalian nanti mungkin kedepannya sudah SMA nanti tiap hari boleh bawa laptop mungkin nanti ya, karena perkembangan teknologi. Terus
Selanjutnya bidang transportasi ada mobil otonom. Ini tidak ada pengemudinya ya, pakai teknologi AI dari jarak jauh. Tapi ini kalau belum 100% atau 90% teknologinya bagus, nanti bisa membahayakan orang lain juga ya. Sensornya bisa rusak, nanti nabrak-nabrak ya, itu bahayanya itu kan. Kalau belum 90% ke atas diluncurkan nanti bisa berbahaya. Selanjutnya bidang bisnis, layanan otomatis atau analisis konsumen. Ini di perbankan sudah digunakan mungkin untuk aplikasi pinjaman ya. Ini ada contoh-contoh penerapan AI di bidang di berbagai bidang, contohnya ini. Hai semuanya, hari ini kita akan membahas beberapa contoh penggunaan kecerdasan buatan AI dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mari kita mulai. Namun sebelum itu dukung channel ini agar berkembang dengan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa ya, tekan sekarang. Pertama, kita punya asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, dan Alexa. Misalnya, saat kamu menggunakan Siri di iPhone, kamu dapat bertanya, cuaca hari ini di Jakarta, dan Siri akan memberikan informasi cuaca yang akurat. Selanjutnya, sistem rekomendasi produk. Ketika kamu berbelanja online, AI akan menganalisis riwayat pembelianmu dan memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan minatmu. Misalnya, jika kamu suka buku sejarah, AI akan merekomendasikan buku-buku sejarah terbaru. AI juga digunakan dalam mobil otonom. Contohnya, Tesla menggunakan AI untuk mengemudikan mobil mereka secara otomatis. Mobil ini dapat mengenali lampu lalu lintas, mengubah kecepatan, dan melakukan manuver lainnya dengan bantuan AI. Aplikasi penerjemahan seperti Google Translate juga menggunakan AI. Misalnya, jika kamu pergi ke negara yang berbicara bahasa yang tidak kamu kuasai, kamu dapat menggunakan Google Translate untuk menerjemahkan kata atau kalimat secara instan. Selanjutnya, sistem keamanan menggunakan AI untuk melindungi tempat umum. Misalnya, di bandara, sistem pengawas menggunakan AI untuk mendeteksi wajah orang yang terdaftar dalam database penjahat dan memberi peringatan kepada petugas keamanan jika ditemukan kesesuaian. Terakhir, ada sistem pengenalan suara. Misalnya, ketika kamu menggunakan Google Assistant, kamu dapat memberikan perintah suara seperti putar musik atau cari restoran terdekat, dan Google Assistant akan merespons sesuai dengan permintaanmu. Itulah beberapa contoh konkret penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. AI telah memperkaya pengalaman kita dalam berbagai aspek, dari asisten virtual hingga mobil otonom, dan dari penerjemahan bahasa hingga keamanan. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Nah, ini itu jadi contohnya tentang penggunaan mobil otonom. Nanti lama-lama juga kalian mungkin juga bisa beli ya mobil otonom kalau punya uang. Misalnya Mas Indra mau kirim makanan ke rumah Tiko, tidak usah ke sana langsung ya, pakai mobil, ditaruh di mobil, pakai HP atau apa itu nanti ada komputernya mungkin ya, langsung ke rumahnya gitu. Oh, tak kirim makanan kok, ya siap, tak terima di rumah. Ini keluar dari adanya AI. Ini ada 4, efisiensi dan otomatisasi. Kedua, inovasi produk layanan, akses informasi lebih cepat, peningkatan keamanan cyber. Jadi ada peluang dari adanya AI. Nah, ini tantangan
ada kelebihan juga ada kekurangannya AI ya. Pengangguran teknologi yang utama, karena banyak kecanggihan teknologi, banyak orang yang menganggur, kehilangan pekerjaannya. Seperti di gudang garam itu ya, banyak gunakan mesin-mesin teknologi baru, banyak pengangguran. Mungkin bapak ibunya ada yang kerja di sana, di PHK pak, nggak kerja, bapak pun sekarang nanti bisa berwira swasta, kerja sendiri di rumah ya. Terus kedua, keamanan data dan privasi. Nah ini bisa juga kalau kita tidak pandai mengamankan data di HP kita, bisa dicuri orang ya. Sekarang perbankan juga pakai aplikasi, ada yang Bimo, Connect gitu ya. Mungkin bapak ibumu juga punya. Nah, tapi kalau tidak diamankan nanti bisa diretas orang. Kemarin HP-nya Pak Indra juga gitu, WA-nya diretas orang, saya hapus, terus install lagi, data-datanya banyak yang hilang. Terus yang ketiga, bias dan diskriminasi algoritma. Itu tadi ya, di bidang kesehatan tadi dijelaskan tadi ya. Pasien yang datanya masuk pasien perempuan terus ya, banyak pasien perempuan, terus ada pasien satu laki-laki ya. AI membacanya tetap perempuan ya, makanya ini bias, adanya bias, ada kesalahan pembacaan AI. Yang datang kok laki-laki lah disamakan dengan perempuan datanya. Jadi datanya tidak sama. Terus selanjutnya etika dan regulasi AI. AI harus digunakan untuk kebaikan bersama ya. Nanti mungkin kalian jadi ahli teknologi, kuliah di ITB atau di mana yang ada teknologi canggihnya, digunakan secara baik ya, jangan digunakan untuk meretas apa itu identitas orang ya, digunakan secara bijak. Perlindungan terhadap hak asasi manusia ya, kita harus melindungi hak asasi manusia juga. Terus selanjutnya regulasi yang diperlukan, transparansi sistem AI. Yang kedua, akuntabilitas. Terus keterlibatan pemerintah dan lembaga nasional, ini penting ya, karena perlindungan pemerintah juga penting untuk ini keamanan AI atau data-data kita. Nah, ini peran generasi muda. Nanti kalian ini perannya memahami cara kerja AI. Ini kan masih pelajaran baru ya, coding dan kecerdasan artifisial ini. Nanti kita belajar bersama-sama agar nanti kalian bisa menjadi anak yang hebat, anak yang cerdas, nanti bisa memajukan Indonesia juga. Terus yang kedua, mengembangkan AI yang etis dan adil. Ketiga, memanfaatkan AI secara positif. Nah, ini positif, bermanfaat untuk orang banyak. Mendorong transformasi digital. Nanti kalian mungkin bisa jadi ahli-ahli IT ya. Tidak tahu kan ya nanti. Kesimpulannya, kecerdasan buatan merupakan teknologi yang membawa perubahan besar di berbagai bidang. AI membuka banyak peluang, namun juga menghadirkan tantangan yang perlu diantisipasi. Tantangannya harus kita antisipasi. Dengan pemahaman dan penggunaan yang bijak, kita dapat memaksimalkan manfaat AI untuk kemajuan bersama. Untuk kemajuan bersama ya. Kemanfaatan umat ya, ini manfaatnya harus banyak ya. Selanjutnya Pak Indra akan memberikan KPJ untuk setiap kelompok, nanti dikerjakan setiap kelompok bareng-bareng. Nanti setelah selesai nanti kalian presentasi. Ada 1, 2 pertanyaan saja, banyak pertanyaan ya. Kerjakan, ditulis nama kelompok. Ya, nanti kalau tidak anggotanya ditulis semua.
itu? Mana itu? Dibaca dulu ya sebelum. Nama kelompok aku cari sendiri. Nama kelompok bunga apa?
kali toh. Dibacakan. Baca nomornya. Ya, yang dicetak. Ya, apa ya? Amati ya. Kalau lain mendengarkan, Pak. Kalau lain mendengarkan pembacaannya kalau satu ya. Amati. Dibaca dulu. Amati gambar. Bilangin. Pegang aja. Amati. AI. Yang pertama apa? Yang dicetak. ChatGPT terus TikTok. G itu apa? Terus Gmail. Ya, ini baca.
Terus mobilnya dicentang apa tidak kok tadi? Ya, terus apa ini? Ini apa? Google Map. Terus YouTube, TV, Smart TV. Ada CCTV juga. Yang tidak kulkas, mini mesin cuci, remote, sama magicom. Tadi ini apa? Microwave oven ya. Ya, ketua kelompok mengumpulkan hasilnya ke depan ya. Bukan. Manfaatnya AI itu apa saja tadi? Bidang informasi untuk pendidikan, di kesehatan juga ya. Apa kekhawatiranmu terhadap alat AI? Kalian khawatir apa tidak? Khawatirnya apa? Mas Arya? Apa? Data milik orang, hati-hati ya, harus dilindungi. Pakai apa? Harus pengamannya harus buat di HP kalian. Mungkin apa itu bisa verifikasi 2 langkah bisa, harus namanya harus bagus ya. Untuk pembelajaran coding dan KA hari ini kita akhiri sekian saja anak-anak ya. Kita baca hamdalah bersama-sama ya. Dan dari Pak Indra dan kurangnya mohon